anak-anak di rumah, semoga kalian senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Indri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan termokimia dalam Al-Quran. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai keterkaitan termokimia dalam Al-Quran, Ibu akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara energi panas dan reaksi kimia. Nah, pada termokimia ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama sistem dan lingkungan, yang kedua ada reaksi eksoterm dan endoterm, dan yang terakhir adalah perubahan entalpi. Subbab yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati atau segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini adalah reaksi kimia. Dalam reaksi kimia ada 2 hal, yaitu reaktan dan produk. Reaktan adalah pereaksi dan produk adalah hasil dari reaksi. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Kalau begitu, dapat kita artikan bahwa segala sesuatu di luar reaktan dan produk adalah lingkungan. Ibu akan memberikan satu fenomena terkait dengan sistem dan lingkungan. Misalkan, kamu memanaskan makanan dalam microwave. Makanan, panas, dan segala sesuatu yang berada di dalam microwave itu adalah sistem, yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia. Sedangkan meja tempat kamu menaruh microwave, dapur, bahkan kamu sendiri itu adalah lingkungan. Berdasarkan hubungan antara sistem dan lingkungan, sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya transfer energi dan materi ke dalam lingkungan. Misalnya, saat kita merebus air pada panci yang terbuka, energi berupa kalor dan materi dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan. Yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan adanya transfer energi tetapi tidak memungkinkan adanya transfer materi. Masih sama dengan contoh merebus air dalam panci terbuka. Ketika panci yang terbuka kita beri tutup, maka tidak memungkinkan adanya transfer materi, tapi masih memungkinkan adanya transfer energi panas keluar atau dalam panci. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak memungkinkan adanya transfer energi maupun materi ke lingkungan. Sebagai contoh adalah termos. Termos melindungi air panas dan dingin yang ada di dalamnya. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan mengalami peningkatan atau bertambah. Pada reaksi eksoterm, sistem yang membebaskan kalor akan mengalami penurunan energi, sehingga energi sebelum reaksi akan lebih besar daripada energi setelah reaksi. Yang kedua ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu pada lingkungan berkurang. Sistem yang menerima kalor akan mengalami kenaikan energi, sehingga energi sebelum reaksi lebih kecil daripada energi setelah reaksi. Subbab yang ketiga adalah perubahan entalpi. Entalpi dilambangkan dengan huruf H. Entalpi adalah sistem dengan tekanan tetap yang mempunyai jumlah energi sama. Entalpi bisa dirumuskan sebagai jumlah energi dari sistem energi atau E dan kerja atau W. Entalpi tidak dapat diukur, tetapi hanya bisa mengukur perubahan entalpi. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H dan dirumuskan dengan delta H sama dengan HP dikurangi HR. HP sebagai entalpi produk dan HR sebagai entalpi pereaksi atau reaktan. Nah, jika entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi, maka perubahan entalpi adalah positif atau terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Jika entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi,
maka perubahan entalpi adalah negatif atau terjadi penyelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, anak-anak, untuk materi dasar-dasar dari termokimia, Ibu rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fenomena termokimia dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan Al-Quran. Akan dijelaskan oleh Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam tentang termokimia. Fenomena termokimia dalam kehidupan kita salah satunya perpindahan panas atau disebut heat transfer. Perpindahan panas ini merupakan proses berpindahnya energi kalor karena adanya perbedaan temperatur. Bentuk-bentuk perpindahan panas ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, atau bisa disebut peristiwa eksoterm dan endoterm. Langsung saja ayat-ayat yang berkaitan dengan perpindahan panas. Yang pertama terdapat pada Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Pada kata Ufrik alaihi qitra, yang artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Hal tersebut menjelaskan tembaga yang meleleh atau memiliki panas akan berpindah ke besi, maka benda tersebut saling bersentuhan dan energinya akan saling berpindah. Atom pada energi yang panas memiliki energi kinetik lebih besar daripada daerah yang dingin, sehingga atom-atom pada daerah yang panas akan menabrak atom terdekatnya dan memberikan sebagian energinya. Kemudian atom terdekatnya lagi akan menabrak atom terdekat lainnya, dan begitu seterusnya sepanjang bahan. Atom-atom itu sendiri tidak bergerak, melainkan hanya energinya saja yang berpindah. Ayat yang kedua terdapat di Al-Quran Surat An-Naml ayat 7 yang berbunyi, Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun, yang artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Pada ayat tersebut, Nabi Musa alaihissalam saat itu menyuruh keluarganya untuk tetap di tempat pada malam hari karena suhu udara sangat dingin, dan Nabi Musa membawakan obor api untuk keluarganya agar dapat menghangatkan diri. Nah, pada obor api tersebut terjadi perpindahan panas antara suhu dingin dan suhu panas, karena molekul-molekul benda yang panas akan bergerak cepat sehingga akan memberikan panas lebih cepat untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya ayat ketiga terdapat pada Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-73 yang berbunyi, Afara'aitumun narallati turun A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul musyi'un Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, yang artinya,
Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Pada kata an-narallati turun, yang artinya api yang kamu nyalakan dengan kayu, ayat tersebut menjelaskan api yang dinyalakan dengan menggosokkan kayu dengan mengambil dua tangkai pohon yang kemudian digosokkan satu sama lain. Gosokan tersebut bisa menghasilkan percikan bunga api, walaupun ranting pohon tersebut masih hijau. Hal itu terjadi perpindahan panas, yang dimana panas itu dihasilkan oleh gosokan kayu dan menyebabkan atom-atom menabrak atom yang lainnya, sehingga energi pada benda yang satu berpindah ke benda yang satunya, dan kemudian akan terjadi reaksi pembakaran bahan yang melibatkan oksigen. Selanjutnya yang terakhir pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Pada kata tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, yang artinya bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Ayat tersebut menjelaskan tentang proses pemanasan air laut oleh sinar matahari berupa energi panas dan sinar inframerah. Pemanasan yang berbeda karena posisi awan di atas laut akan menghasilkan penguapan dan intensitas hujan yang berbeda di setiap tempat, sehingga menghasilkan kadar garam yang berbeda pula. Laut mengarahkan pada proses terjadinya hujan dalam siklus yang bersambungan, bermula dari air laut yang menguap, berkumpul menjadi awan, kemudian awan menebal, terjadi penyerapan kalor, lalu awan menjadi dingin dan akhirnya turun dalam bentuk hujan yang merupakan sumber kehidupan di bumi dan membawa keberkahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah cukup jelas kan penjelasan dari Ibu Putri? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan termokimia. Akan dijelaskan oleh Ibu Sofi Kotur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena termokimia. Yang pertama yakni tentang konsep reaksi eksoterm dan endoterm yang terdapat dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia harus senantiasa memiliki kesadaran untuk menanamkan sikap saling memberi dan menerima atau sikap saling tolong-menolong. Meskipun tidak dengan harta, namun bisa menggunakan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan analogi dari reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas energi dalam bentuk kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menerima kalor dari lingkungan ke sistem.
Pada konsep reaksi endoterm dan reaksi eksoterm ini ada keterkaitan satu sama lain. Suatu zat ada kalanya menerima kalor dan ada kalanya melepas ketika terjadinya suatu reaksi. Begitu pula juga dengan manusia. Ada kalanya dia menerima dari orang lain dan ada kalanya dia juga memberi kepada orang lain. Suatu senyawa kimia terbentuk melalui ikatan antar atom atau unsur penyusunnya. Begitu pula juga dengan kita sebagai manusia, kita harus saling menjaga tali silaturahim atau berhubungan baik dengan sesama agar tetap terjalinnya suatu ukhuwah Islamiyah yang baik. Analogi-analogi di atas tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, yakni sistem dan lingkungan. Analogi tentang sistem dan lingkungan ini tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Nilai-nilai sosial politik ekonomi merupakan petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan sosial yang baik. Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan menjadi pengingat pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Ini termasuk salah satu nilai sosial yang baik. Ketika seseorang mengalami suatu masalah, maka dia akan mencari orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, karena manusia merupakan makhluk sosial. Peristiwa tersebut merupakan analogi tentang sistem dan lingkungan, di mana sistem selalu terikat dengan lingkungan, karena dalam termokimia terjadi suatu pertukaran energi panas pada sistem dan lingkungan. Pada saat sistem membutuhkan kalor, maka energi akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Begitu pula sebaliknya. Keduanya saling mempengaruhi dan saling terikat. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran mengenai materi termokimia yang berkaitan dengan Al-Quran, Ibu sudahi ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan, Ibu Putri maupun Ibu Sofi Kotun sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.